Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Restu Febriana. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menggunakan mailing list di daftar nilai. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada data siswa, nama, tempat tanggal lahir, nama orang tuanya, kemudian nomor induk, berikut dengan daftar nilai. Format yang ada di sini itu akan kita buat sebanyak 200 siswa misalkan. Tentunya kalau misalkan kita menginputkan secara manual sebanyak 200 siswa, tentunya itu pekerjaan yang membuang-buang waktu. Nah, agar pekerjaan kita menjadi lebih mudah, maka kita akan memanfaatkan fasilitas mailing list. Ya, caranya bagaimana? Nah, untuk caranya yang pertama kita masuk dulu ke File Explorer. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita tidak kesulitan pada saat nanti dalam pembuatan mailing listnya. Ya, teman-teman bebas, silahkan mau pilih di folder mana, silahkan. Tapi yang saya sarankan silahkan buat di drive selain C ya, bisa D atau E ataupun yang lain selain C, agar si file tersebut bisa lebih aman. Nah, caranya kita akan buat terlebih dahulu yaitu folder baru. Caranya teman-teman bisa pilih ya di sini di atas new folder, atau bisa klik kanan pilih new kemudian pilih folder, ya sama saja. Nah, di sini kita akan buat daftar nilai siswa. Ya, misalkan seperti ini. Ini contoh saja ya, teman-teman. Dan teman-teman bisa sesuaikan namanya, nama foldernya ini sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke, setelah ini kita buka foldernya. Nah, setelah kita buka foldernya, kemudian kita buat terlebih dahulu yaitu file Word-nya atau format Word-nya. Jadi di sini nantinya akan ada dua format ya teman-teman. Ada Word-nya. Nah, ini misalkan daftar nilai siswa ataupun format daftar nilai siswa. Oke, seperti ini. Ya, ini belum kita buat ya formatnya. Nah, setelah itu kita masuk ke formatnya ini ya, ke file Word-nya. Kita akan buat formatnya terlebih dahulu. Nah, untuk formatnya saya akan mencontek ya. Ini ada contohnya. Misalkan seperti ini. Nama siswa ya. Nah, di sini ada nama siswa. Oke, kita buat. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Oke, nama siswa. Nama siswa. Oke, kemudian tempat tanggal lahir ya. TTL. Seperti ini. Kemudian nama orang tua. Nama orang tua. Nomor induk. Nomor induk. Nah, untuk penempatan misalkan kita mau nomor induk dulu, yang paling atas juga bisa ya, bebas. Itu disesuaikan saja dengan keperluan ataupun kebutuhan teman-teman ya. Formatnya bebas ya. Oke, ini kita rapihkan dulu. Seperti ini. Agar nantinya kita bisa lebih mudah ya untuk memahami ataupun lebih gampang untuk membaca format ini. Kemudian daftar nilai. Oke, di bawah untuk daftar nilai, daftar nilai. Nah, seperti ini. Nomor mata pelajaran nilai. Ini 3 kolom ya, 1, 2, 3. 3 kolom. Nah, kita akan buat tabel terlebih dahulu, yaitu masuk ke insert, kemudian table. Nah, seperti ini.
nomor, kemudian di sini mata pelajaran, kemudian nilai. Seperti ini. Dan kita akan buat ya sebagai contoh itu 3 saja ya. Ini kita geser. Nah, teman-teman bisa manual seperti ini bisa karena masih sedikit, ataupun teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di atas di sini ya. Kita blok dulu. Nah, ini di blok dulu. Pilih numbering, misalkan yang ini ya. Oke, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita geser di posisi tengah. Ini kita atur juga untuk jarak spasinya ya agar lebih mudah dibaca. Nah, setelah ini untuk mata pelajarannya misalkan ini bahasa Indonesia. Kemudian matematika misalkan. Kemudian bahasa Inggris. Ya, ini contoh saja teman-teman ya. Teman-teman bisa menambahkan ya mata pelajaran yang lain ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, nah untuk nilainya kosong ya, karena nanti kita akan isi file eh, di file Excel-nya ya. Nah, ini yang nantinya akan kita mailingkan di Excel ya. Oke, ini jangan dulu kita tutup. Kita akan buat dulu daftar siswanya dan juga nilainya di Excel. Jadi ini hanya sekedar format yang nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan pengeprintan ya. Kalau misalkan nanti ada siswanya sekitar 200 dan kita akan mengeprint daftar nilai siswa sebanyak 200, tentunya teman-teman tinggal fokus saja bekerja di format Excel-nya, baru nanti di Microsoft Word ini, di format ini hanya sekedar untuk melakukan pengeprintan ya. Oke, kita minimize dulu ya, minimize, dan kita akan buat format Excel-nya ya. Kita masuk lagi ke Explorer. Ini masih di satu folder yang tadi ya, di daftar nilai siswa. Kita klik kanan, kemudian pilih New, dan kita pilih Microsoft Excel. Ya, jadi nah, di sini akan ada 2 ya, file Word-nya 1, kemudian Excel-nya 1. Di sini kita masukkan saja daftar nilai. Mau seperti ini ataupun seperti bebas ya. Ini disesuaikan dengan format teman-teman. Namanya bebas. Kita buka file Excel-nya. Oke ya. Selanjutnya kita akan membuat nih seperti ini, mirip seperti ini teman-teman ya. Ada nama siswa, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk. Tapi lebih bagusnya di sini kita tambahkan nomor ya. Nomor urut misalkan atau apa ya. Nomor urut. Nomor urut atau nomor juga bisa ya, bebas. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui jumlah dari keseluruhan siswa ya. Bisa ketahuan nanti nomornya nomor berapa gitu. Ataupun nanti juga teman-teman bisa merubah nomor urut misalkan, kemudian nomor induk, nama siswa gitu ya. Disesuaikan saja. Nah, untuk yang pertama di sini kita cocokkan saja teman-teman dengan format yang ada di Word ya. Nah, ini kan nomor urut. Nah, berarti di sini kita ketik aja nomor urut. Ataupun teman-teman bisa menyingkatnya misalkan dengan NO saja juga bisa ya. Atau misalkan mau diketik seperti ini agar lebih jelas juga bisa. Kemudian untuk yang baris kedua ya, nama siswa. Karena baris yang ke-1 nomor urut, kemudian baris yang kedua nama siswa. Kita masukkan di sini nama siswa. Oke. Kemudian yang baris ketiga TTL. TTL. Baris keempat nama orang tua ya. Nama orang tua. Oke. Kemudian nomor induk.
nomor induk. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ada lagi di sini untuk daftar nilainya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita ketik di sini ya, bahasa Indonesia. Kemudian matematika dan bahasa Inggris ya. Matematika, kemudian bahasa Inggris ya. Ini contoh. Kalau misalkan masih banyak mata pelajaran yang lainnya, kita tinggal tambahkan saja ke sini ya. Mata pelajaran apa misalkan di sini, kita tinggal tambahkan. Ini juga kita tinggal tambahkan. Ya, kalau misalkan kita ingin menampilkan mata pelajaran yang lain, juga bisa di sini ya, ditambahkan nomor 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, jika kita sudah membuat ya ataupun menginputkan data di sini ya, ini yang sesuai dengan yang ada di Word ya. Nah, di sini. Tapi apakah misalkan di sini kan nomor urut nih, ya. Ini nomor urut. Apakah bisa nantinya misalkan di sini diketik NO saja? Bisa ya, teman-teman. Ya, kalau misalkan di sini kita isikan nama siswa NS juga bisa, disingkat juga bisa. Yang penting kita paham. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau kebingungan, ya teman-teman tinggal ketik saja seperti ini. Disesuaikan dengan yang ada di format Word-nya ya, agar lebih mudah untuk pembacaannya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan buat contoh ya, teman-teman. Misalkan 3 siswa saja ya untuk contohnya. Dan teman-teman di sini bisa tambahkan sampai ratusan bahkan ribuan data ya yang kita bisa inputkan di sini. Oke, untuk nomor urut kita buat saja 3 ya. 3 ini 3 nomor urut ya. 1 2 3 saja. Dan ini kita buat bordernya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk nama siswa saya kasih nama Adi ya. Kemudian ya misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini kan sudah selesai ya, teman-teman ya. Sudah selesai kita buat datanya. Nah, kalau misalkan teman-teman menginputkan 200 ya tinggal tambahkan saja ke bawah. Jadi nantinya teman-teman fokus kerja di Excel-nya. Oke, setelah kita membuat seperti ini kita close ya. Wajib di close ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai menginputkan nilai, nama ataupun dan lain sebagainya, itu kita close saja. Close kemudian simpan ya, kalau ada notifikasi simpan. Nah, kita masuk ke Word-nya ya, klik. Oke, nah jika sudah, di sini kita akan menyambungkan ke format Excel yang sudah kita buat ya tadi ya. Untuk nomor urut, nah di sini juga nanti akan diotomatiskan ya, semuanya di sini akan di mailing listkan ya, dari nomor urut sampai nomor induk berikut dengan daftar nilainya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya untuk formatnya. Kalau misalkan format yang saya buat di sini yang saya contohkan ini tidak sesuai ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya, atau dengan format teman-teman sendiri. Oke, untuk cara mailing listnya kita masuk ke bagian mailing ya, mailings. Setelah itu kita masuk ke bagian ini ya, select reception ya. Pilih, kemudian pilih use an existing list, pilih yang ini. Setelah itu kita arahkan ya ke folder yang sudah kita buat pertama kali ya. Namanya apa? Nah ini ya, daftar nilai siswa. Ini adalah folder yang pertama kita buat. Kita buka, kemudian arahkan ke format Excel-nya ya. Ini. Setelah itu pilih open. Nah, kemudian muncul seperti ini. Kita pilih sheet 1 karena kita tadi di Excel membuatnya di sheet 1. Setelah itu pilih OK. Ya, pilih OK. Setelah itu kita masuk ke bagian ini ya. Nah, di atas di sini ada insert merge field. Nah, kita pilih bagian ini. Kemudian sesuaikan. Ini nomor urut. Kita pilih nomor urut. Nah, sini ya, nomor urut. Kemudian yang kedua, nama siswa.
Kita klik dulu ya, kursornya kita arahkan dulu ke sini. Pilih lagi, sesuaikan. Berarti kita pilih nama siswa. Klik di sini TTL ya, tempat tanggal lahir, berarti kita pilih TTL. Nama orang tua juga sama. Nama orang tua, nomor induk, kita pilih nomor induk. Kemudian untuk daftar nilainya untuk bahasa Indonesia ya, jangan sampai salah menginputkan ya. Ini bahasa Indonesia. Klik yang nomor 2 ya. Baris yang kedua itu matematika, kemudian yang ini klik juga bahasa Inggris, pilih bahasa Inggris. Oke, udah selesai. Dan jika sudah, kita tinggal klik review result. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi otomatis sudah muncul. Kalau misalkan kita klik next record, itu akan next ke siswa yang kedua ya. Dan next akan berpindah ke siswa yang ketiga. Bahkan seterusnya mungkin sampai ribuan. Kalau misalkan teman-teman punya siswa sekitar 1000 ya, satu sekolah 1000 orang atau 1000 siswa, itu nantinya di sini bisa menampung sampai 1000 ya. Dan nantinya kita bisa next sampai 1000, ataupun teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini, misalkan find reception. Nah, find reception ini kita bisa mencari ya, misalkan namanya tadi siapa ya, Adi misalkan. Kita mau mencari namanya Adi, bisa kita ketik saja di sini Adi, kemudian find next. Nah, akan langsung ya ke nama yang kita tuju gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita mau mengeprint sekaligus, misalkan kita mau mengeprint 500 orang ya, 500 orang itu bisa, ataupun kita mau mengeprint semua siswa yaitu sebanyak 1000 orang juga bisa ya. Kita pilih saja finish and merge, kemudian pilih edit individual dokumen ya, seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mengeprint semuanya, maksudnya all ini berarti semua yang ada di mailing ini kita print, karena tadi kita buat cuma 3 siswa, berarti kalau misalkan kita klik OK, berarti 3 siswa yang akan kita print. Nah, jadi akan seperti ini teman-teman. Tuh, muncul ya. 1, 2, 3. Oke. Itu akan muncul. Oke, kita down save aja. Ataupun print dokumen. Ya, ini print record. Nah, kalau print record ini kita bisa sesuaikan ya. Mau semuanya juga bisa, ataupun teman-teman mau mengeprint misalkan dari nomor urut 1 sampai dengan 500 misalkan, juga bisa teman-teman ya. Klik OK, nanti akan muncul, ataupun akan mengeprint dari nomor urut 1 sampai 500 gitu ya. Kalau misalkan current record ini cuma satuan, kalau misalkan kita berada di nomor urut 1 ya berarti hanya mengeprint ini saja gitu ya. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jadi ini keuntungan ya, kita bisa memanfaatkan fasilitas mailing list. Ini bukan hanya sekedar daftar nilai ya, bisa juga untuk rapor ataupun sertifikat ya. Dan biasanya di sekolah itu kan ada yang namanya sertifikat PKL, sertifikat uji kompetensi. Nah, itu kita bisa manfaatkan menggunakan fasilitas ini ya. Karena dengan fasilitas mailing list, kita akan lebih mudah untuk melakukan pengolahan nilai maupun pengeprintan si sertifikatnya gitu ya. Dan teman-teman silahkan bisa kembangkan lagi format yang ada di sini. Jadi saya hanya sekedar menunjukkan ya, ataupun memberikan tutorial yang dasarnya saja gitu. Dan teman-teman silahkan bisa manfaatkan yang ada di fasilitas yang ada di sini ya. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membutuhkan ya format seperti ini, ataupun teman-teman ingin belajar tentang mailing list ya. Oke, cukupan sekian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.